Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, kajian di dalam kitab Akhlaqul lil Banin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan, mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pembahasan adab atau etika ketika kita makan bersama orang lain. Maka seharusnya bagi seorang muslim, hendaklah apabila kita diundang oleh seseorang untuk hadir dan di situ terdapat makanan-makanan yang telah disajikan untuk para tamu undangannya, dan tentunya bagi kita sebagai tamu undangan, mau tidak mau hendaknya untuk makan bersama orang lain. Maka ketika kita makan bersama orang lain, ada adab-adab atau etika-etika tertentu yang selayaknya bagi seorang muslim untuk melaksanakannya. Yang mana di sini beliau menjelaskan, wa idza ghalabaka busaqun aw mukhatun fatanahha 'anil majlis wa la tudhhir sautan syadidan indama tabsuku aw tatamakhat. Apabila kita hendak ingin meludah atau membuang ingus, fatanahha 'anil majlis, maka beranjaklah dari majlis tersebut. Wala tudhhir sautan syadidan indama tabsuku aw tatamakhat. Dan juga dianjurkan bagi kita untuk tidak mengeraskan suara kita ketika kita mengeluarkan ingus atau membuang atau ingin meludah. Maka ketahuilah hal tersebut itu termasuk dalam etika atau adab yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk menjalankannya. Kemudian wa anta tahaddatsa bikalamin munasibin lil maqam. Di sini beliau menjelaskan apabila kita berada di dalam suatu topik pembicaraan, maka di sini beliau menjelaskan atau berpesan terhadap kita, hendaknya bagi kita untuk membicarakan tentang pembicaraan-pembicaraan yang sesuai dengan suasana. Apabila terdapat pada topik yang membahagiakan, maka hendaknya bagi kita untuk membicarakan tentang hal-hal yang menyenangkan pula, dan tidak dengan sebaliknya. Kama warada anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udmah, seperti halnya yang diriwayatkan bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada keluarganya, apa lauk pada malam ini? Faqalu ma indana illal khal. Kemudian mereka menjawab, keluarganya menjawab, kami tidak memiliki kecuali al-khal atau cuka. Kemudian fada'a bihi faja'ala ya'kulu minhu. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil cuka tersebut dan kemudian memakannya. Wa yaqulu ni'mal udmu al-khallu. Ni'mal udmu al-khallu. Paling nikmatnya udm atau paling nikmatnya lauk adalah cuka. Disebutkan sebanyak 2 kali. Supaya apa? Supaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa membahagiakan, menggembirakan keluarganya yang telah menyiapkan makanan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahdhar an tadhkura syai'an yustaqdaru minhu aw tukhbira bi khabarin muhzin fa inna dzalika la yaliqu bil adab. Kemudian hendaknya bagi kita untuk menjaga ucapan-ucapan kita, menjaga omongan pembicaraan kita, sehingga tidaklah keluar dari lesan kita kecuali hal-hal yang baik,
Yang mana di sini beliau berpesan terhadap kita, wanti-wanti terhadap kita, hendaknya bagi kita untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang jorok, kalimat-kalimat yang tidak bagus, au tukhbira bi khabarin muhzin, atau memberikan kabar tentang kabar-kabar yang menyedihkan, atau kabar-kabar yang tidak ingin orang lain itu mendengar. Fa inna dzalika la yaliqu bil adab, maka ketahuilah, kata seorang musannif di sini, itu bukanlah termasuk suatu adab bagi seorang muslim. Kemudian wa iyyaka aidan an ta'kula min a'lal qas'ati aw min wasatit ta'am. Hendaklah bagi kita untuk tidak makan di piring dari bagian yang atas atau dari bagian yang tengah. Mengapa sedemikian? Karena di dalam hadis disebutkan kulu fil qas'ati min jawanibiha wa la ta'kulu min wasatiha fa innal barakata tanzilu fi wasatiha. Yang artinya, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, makanlah di piring itu di area sisi atau area pinggirnya, wala ta'kulu min wastiha, dan janganlah makan di tengah-tengahnya. Mengapa sedemikian? Fa innal barakata tanzilu fi wasatiha, karena keberkahan ketika kita makan, makanan itu diturunkan keberkahan tepat berada di tengah-tengahnya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adab yang selanjutnya adalah wa minal adabi aidan alla talmisa syai'an minat ta'ami biyadik bal bil mil'aqah. Di antara adab yang seharusnya bagi kita seorang muslim untuk menjalankannya atau melaksanakannya adalah hendaklah bagi kita ketika kita diundang oleh seseorang dalam majelis makanan atau dalam majelis yang terdapat makanan, yang mana makanan tersebut bukan hanya disuguhkan kepada kita saja, akan tetapi pada tamu undangan yang lain, hendaknya kita untuk melaksanakan adab, yaitu adalah alla talmisa syai'an minat ta'ami biyadik. Janganlah menyentuh makanan secara langsung dengan menggunakan tangan kita, bal bil mil'aqah, akan tetapi gunakanlah sendok yang telah disiapkan oleh sahibul bait. Seperti halnya kita diundang dalam suatu majelis dan di situ terdapat makanan atau dalam bahasa kita prasmanan, yang mana di situ dijajarkan ada nasi, ada lauk dan seterusnya, maka hendaknya bagi kita janganlah menyentuh nasi, lauk atau apapun tersebut daripada makanan langsung menggunakan tangan kita, akan tetapi gunakanlah sendoknya. Maka ketahuilah itulah adab yang wajib bagi kita untuk melaksanakannya, yang seharusnya bagi kita seorang muslim untuk menjalankannya. Supaya apa? Supaya orang lain itu tidak merasa jijik apabila terdapat pada giliran orang lain itu untuk mengambil makanannya. Illa idza kana al-aklu mushtarakan fi suhfatin wahidatin, kecuali apabila makanan tersebut sudah berada di dalam suhun, di dalam nampan, yang mana di dalam nampan tersebut memang kita makannya dalam bersama-sama, ya, atau makannya itu seperti halnya di dalam undangan-undangan para habaib, atau itu yang biasa kami lakukan di dalam pondok, makan secara bersamaan di dalam nampan. Illa idza kana al-aklu mushtarakan fi suhfatin wahidatin. Nah, kecuali makanan tersebut disajikan dalam suatu nampan yang besar dan memang di situ makannya secara bersamaan bersama orang-orang yang lain, maka di sini tidak apa-apa untuk menyentuh langsung makanan tersebut dengan menggunakan tangan kita. Walakin kul minal maudi'il ladzi amamak, akan tetapi itu juga tidak mempengaruhi adab yang telah kita pelajari pada video-video sebelumnya,
Yang mana di sini beliau menjelaskan kul minal maudi'il ladzi amamak. Makanlah apa yang berada atau yang tepat berada di depan kita. Ya, seperti halnya pada video sebelumnya, di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anakku, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan seorang sahabat yang masih kecil ketika hendak untuk ikut makan, apa nasihat beliau? Samillah, ya, ucapkanlah bismillah, wa kul biyaminik, makanlah gunakan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang berada di dekat kita, apa yang berada di depan kita. Wala tanfud yadaka fis suhfati wala tuqaddim ilaiha ra'saka inda wad'il luqmati fi famik. Kemudian adab yang selanjutnya adalah wala tanfud yadaka fis suhfah. Ya, jangan kita mengibaskan tangan kita ketika terdapat pada makanan yang disajikan atau di dalam suhun itu ada lauk yang tidak kita inginkan atau kita tidak sukai, maka janganlah sesekali bagi kita untuk mengibaskan makanan tersebut. Ya, cukup disampingkan dan tidak usah dimakan. Makanlah yang kita suka. Yang mana hal tersebut tidak perlu mengibaskan tangan kita di dalam makanan. Wala tuqaddim ilaiha ra'saka inda wad'il luqmati fi famik. Janganlah kita mengedepankan kepala kita ketika kita hendak ingin memasukkan suapan ke dalam mulut kita, karena itu bisa saja mengganggu orang yang berada di sisi kita, itu terganggu untuk mengambil makanannya. Kemudian wa idza akhrajta syai'an min famik fasrif wajhaka anit ta'ami wa khudh bi yasarik. Kemudian adab yang selanjutnya adalah apabila kita ingin mengeluarkan tulang atau sesuatu dari mulut kita, fasrif wajhaka, maka adabnya adalah untuk kita memalingkan wajah kita dari makanan. Kemudian wa khudhu biyasarik, ambillah dengan tangan yang kiri. Ya. Wal khubzu alladhi qata'tahu bisinnika la taghmis baqiyatahu fil maraq. Kemudian di sini beliau memberikan contoh wal khubzu, suatu roti yang kita potong dengan gigi kita atau kita telah menggigit makanan tersebut. Bukan hanya roti, gorengan atau apapun makanannya. Ya, ketika makanan tersebut sudah kita gigit, maka janganlah sesekali bagi kita untuk mencelupkan kepada marok, pada kuah, atau hal-hal yang lain seperti halnya petis apabila yang kita makan itu adalah gorengan. Janganlah memasukkan sisa gigitan kita ke dalam kuah atau petis atau apapun yang sesuai dengan makanan yang kita gigit, karena hal tersebut bisa menjadikan orang lain itu merasa jijik. Wa kadzalika idza akhadta syai'an minat ta'ami fa wada'athu fi sahnik aw famik. Begitu juga dengan apabila kita telah mengambil makanan yang telah kita letakkan di dalam piring kita, atau lebih-lebih kita sudah memasukkan ke dalam mulut kita, fala taruddahu thaniyan ila mahallih, maka janganlah sesekali bagi kita untuk mengembalikan makanan yang telah kita gigit atau makanan yang telah kita letakkan di dalam piring kita ke tempat semulanya, kaila yastakdiruhu ghairuk, supaya orang lain itu tidak merasa jijik dengan apa yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada video pada hari ini memberikan kita manfaat, ilmu yang manfaat, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beradab, hamba-hamba yang beretika, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala wa nafa'ana bih.
Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.